datang berkunjung, sebaiknya ajak mereka makan di luar, jangan menjamu di rumah. Teman sekolah atau kenalan lama yang sudah bertahun-tahun tidak menghubungi, tetapi tiba-tiba mengirim pesan, lebih baik pura-pura tidak melihat dan jangan balas. Ketika seseorang meminta bantuanmu, buat seolah-olah itu adalah hal yang sulit. Saat mengajak teman atau rekan kerja makan, kamu harus terlihat dermawan. Mobil saya dibeli seharga 150 juta rupiah. Suatu hari seorang kerabat jauh naik ke mobil saya, mungkin tidak tahu itu mobil apa. Lalu berkata, mobil butut begini harganya berapa? Dulu mungkin saya akan membalas, mobil butut tapi tetap ratusan juta, tidak bisa lihat mobil ya? Dan mungkin membuat dia gelisah semalaman. Tapi kali ini saya hanya berkata, mobil ini masih kredit, setiap bulan saya harus bayar lebih dari 3 juta rupiah. Berat sekali. Saya melihat di wajahnya ada senyum puas. Dia berkata, santai saja, kamu masih muda. Saat ulang tahun teman, jangan ajak makan atau beli kue. Lebih baik langsung kirim angpau 200.000 rupiah. Karena meskipun kamu menghabiskan 2 juta rupiah untuk traktir, mereka belum tentu berterima kasih. Tetapi jika kamu kirim 200.000 rupiah, mereka pasti berterima kasih. Manusia hanya peduli apa yang mereka terima, bukan apa yang kamu lakukan untuk mereka. Kamu paham maksudnya? Putri saya menjual sebuah mobil sport dan bertanya, ayah, apakah aku harus mengajak rekan kerja makan? Bonus kali ini sampai 200 juta rupiah, aku takut mereka iri atau bergosip. Saya langsung menggeleng. Daripada traktir rekan kerja, lebih baik ajak pelanggan pergi spa. Bangun relasi dengan orang yang tepat lebih mudah membuatmu naik jabatan. Anak saya mengikuti nasihat itu, mengajak pelanggan ke hotel bintang 5 untuk spa. Tidak disangka, keesokan harinya pelanggan itu kembali dan membeli mobil sport yang lebih mahal. Anak saya mendapat bonus 300 juta rupiah lagi. Saat pulang, dia bertanya penuh semangat, ayah, apakah aku harus ajak pelanggan makan lagi? Saya menggeleng dan berkata, lebih baik beri dia angpau 180 juta rupiah. Anak saya terkejut, sebanyak itu, tetapi tetap mengikuti. Tak lama setelah itu, pelanggan tadi membawa 3 temannya dan masing-masing membeli 1 mobil. Sejak hari itu, anak saya mengerti prinsipnya. Setiap kali pelanggan membawa teman membeli mobil, ia menyiapkan angpau dan sedikit hadiah di dalam mobil. Belum sampai 6 bulan, bonusnya sudah melampaui 2 miliar rupiah. Karena prestasi luar biasa, perusahaan bahkan memberinya 1 mobil sport lagi. Adik ipar mengetahui hal ini dan ingin membeli BMW lama, anak saya seharga 150 juta rupiah. Namun ketika ayah saya tahu, beliau berkata mobil itu harus dijual 200 juta rupiah. Adik ipar merasa mahal dan berkata, kami semakin kaya tetapi semakin pelit, bahkan dengan keluarga sendiri. Beberapa hari kemudian, ayah saya menjual mobil itu kepada orang lain seharga 250 juta rupiah. Lalu beliau mengambil 50 juta rupiah dan memberikannya kepada adik ipar. Ditambah uang yang dia punya, jumlahnya cukup untuk membeli mobil baru seharga 200 juta rupiah. Anak saya terkejut dan bertanya, ayah, kenapa harus dibuat rumit begitu? Ayah saya menjawab, kalau kamu menjualnya padanya seharga 150 juta rupiah, dia tidak akan berterima kasih, malah mengira kamu ingin mengambil untung dari keluarga. Tapi ketika kamu menjual 250 juta rupiah ke orang lain, semua orang tahu nilai asli mobil itu. Saat kamu memberinya 50 juta rupiah, meskipun akhirnya kamu tetap menerima 200 juta rupiah sesuai keinginanmu.